In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada dini hari tanggal 29 Januari 1992, pukul 1 pagi, sebuah jeritan memecah keheningan dari sebuah tempat karaoke di lantai rubana sebuah ruko di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Polisi yang datang setelah menerima laporan dikejutkan oleh pemandangan dinding yang penuh dengan jejak telapak tangan berdarah, bekas-bekas keputusasaan dari orang yang mencoba melarikan diri. Keempat korban di lokasi kejadian ternyata masih remaja. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat karaoke itu? Kisah ini adalah kejadian nyata yang tidak didramatisir. Malam itu, seorang warga bernama Wardi yang tinggal di lantai 2 gedung tersebut terbangun dari tidurnya. Ia mendengar jeritan melengking yang sepertinya berasal dari lantai bawah. Di rubana gedung itu, memang ada sebuah tempat hiburan bernama Karaoke Bintang Fajar. Merasa ada yang tidak beres, Wardi menuruni tangga dan melihat bercak merah darah mengotori dinding di dekat pintu masuk karaoke. Tak berani masuk lebih jauh, ia segera menelepon polisi. Beberapa saat kemudian, petugas kepolisian tiba dan memasuki tempat itu. Pemandangan di dalam begitu mengerikan, bahkan bagi para penyidik yang sudah berpengalaman sekalipun. Di dalam aula utama dan salah satu ruangan, 4 orang pria dan wanita tergeletak tak berdaya. 3 di antaranya sudah tidak bernyawa, sementara 1 orang lainnya masih bernapas dengan susah payah. Ia segera dilarikan dengan ambulans, tetapi mengembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Polisi semakin terkejut saat berhasil mengidentifikasi para korban. Keempatnya adalah remaja berusia antara 15 hingga 18 tahun. 2 korban perempuan adalah karyawati yang bekerja di karaoke tersebut, dan 2 korban laki-laki adalah pacar mereka. Salah satu pacarnya bekerja di sebuah tempat biliar di dekat sana, dan 1 lagi bekerja sebagai pelayan di karaoke yang sama. Mereka adalah 2 pasang kekasih. Pemilik karaoke sudah pulang setelah jam operasional berakhir, hanya menyisakan para karyawan di dalam. Pada saat itulah, seseorang datang mengunjungi mereka. Tim forensik yang mulai melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, bahkan kesulitan untuk melangkah. Lantai yang basah oleh genangan darah membuat sepatu mereka lengket. Luka-luka pada tubuh korban bukanlah luka tusuk biasa. Polisi mengumpulkan jejak kaki, sidik jari, dan helai rambut dari lokasi. Para penyidik yakin kejahatan ini bukanlah perbuatan seorang amatir. Orang yang bisa membunuh dengan begitu sadis, pastilah seorang residivis. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang. Beberapa jam sebelum kejadian, malam itu pukul 9, pintu karaoke Bintang Fajar terbuka dan 2 orang pria masuk. Rambut mereka cepak dan usianya terlihat sekitar awal 20-an. Logat Batak yang kental langsung terdengar begitu mereka membuka mulut. Begitu duduk, mereka berkata, "Kami baru keluar dari penjara. Ayo kita pesta besar malam ini." Mereka seolah bangga menceritakan bahwa mereka baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sejak saat itu, para karyawan mungkin sudah merasa bahwa mereka bukanlah tamu biasa. 2 karyawati, Siti dan Dewi, duduk menemani mereka. Kedua pria itu minum-minum selama sekitar 3 jam. Sampai di sini, semua masih baik-baik saja. Masalah mulai muncul menjelang tengah malam, saatnya untuk membayar tagihan. Namun, kedua pria itu malah menahan para karyawati dan berkata, "Ayo kita lanjut ke tempat lain." Para karyawati menolak. Seketika itu juga, suasana berubah total. Meja minum mereka jungkirkan. Mereka mulai melempar barang dan membuat keributan. Karena keributan semakin menjadi-jadi, pemilik karaoke yang dihubungi segera datang. Sang pemilik, Pak Hartono, adalah orang yang sudah lama berbisnis di kawasan Kota Tua. Ia sudah sangat berpengalaman di dunia hiburan malam. Menghadapi tamu pengacau seperti ini bukanlah yang pertama baginya. Pak Hartono menatap tajam kedua pria itu dan mengancam mereka, "Beraninya kalian bikin onar di sini? Cepat keluar." Mungkin karena terintimidasi, kedua pria itu pun keluar. Seandainya semua berakhir di sini. Namun, saat berjalan keluar, salah satu dari mereka melakukan sebuah gerakan. Ia menggerakkan tangannya di depan leher ke arah Pak Hartono, sebuah isyarat yang berarti akan kubunuh kau. Bagaimana reaksi Pak Hartono? Ia hanya mendengus meremehkan. Anak kemarin sore berani-beraninya mengancam, mungkin begitu pikirnya. Bagi seorang pemilik usaha yang sudah menghadapi berbagai macam manusia di lingkungan itu, ancaman dari 2 pemuda awal 20-an tidaklah berarti apa-apa. Maka, Pak Hartono berkata kepada para karyawannya, "Hari ini tutup lebih awal saja dan pulanglah." Lalu, ia meninggalkan tempat itu lebih dulu. Itulah saat terakhir ia melihat para karyawannya dalam keadaan hidup.
Namun, ada satu hal yang dilewatkan oleh Pak Hartono. Tatapan mata pria yang membuat gerakan menggorok leher itu. Tatapan itu bukanlah gertakan sambal biasa. Waktu berlalu hingga lewat tengah malam, pukul 12.30. Pak Hartono yang sudah di rumah merasa tidak tenang. Adegan tadi terus berputar di kepalanya. Gerakan tangan di leher, tatapan mata yang tajam itu semakin lama semakin menghantuinya. Tidak mungkin, tapi jangan-jangan Pak Hartono menelepon ke tempat karaoke-nya. Nada sambung terdengar, tetapi tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba menelepon sekali lagi, tetap tidak diangkat. Dengan perasaan cemas, ia menghubungi Eko, seorang penjaga warung di sebelah yang sudah ia kenal. "Maaf mengganggu, bisa tolong cek sebentar ke tempat saya?" Eko dengan senang hati menyanggupinya. Kebetulan, pacarnya, Dewi, juga ada di sana. Dengan niat untuk memeriksa keadaan sekaligus menemui pacarnya, ia berjalan santai menuju karaoke Bintang Fajar. Ia menuruni tangga menuju Rubanah. Dan ia tidak pernah naik kembali. Pukul 12.30 tengah malam, alasan tidak ada yang mengangkat telepon, hanya ada satu. Pada saat itu, sesuatu yang mengerikan sudah terjadi di dalam. Lalu, apa yang terjadi pada kedua pria yang diusir itu? Mari kita putar waktu lagi. Mereka berjalan tanpa tujuan di jalanan malam, menggerutu penuh amarah. Kemarahan karena merasa direndahkan dan rasa malu karena diusir berkecamuk di dalam dada mereka. Tiba-tiba, mereka mengambil keputusan, kita kembali. Kita habisi mereka semua. Mereka menyetop taksi. Tujuannya adalah sebuah tempat sekitar 1 kilometer jauhnya di kawasan Tanah Abang, tempat persembunyian mereka. Di sana, mereka mengambil pisau belati. Senjata tajam yang tidak mereka bawa saat pergi minum-minum tadi, kini mereka genggam dengan sebuah tujuan. Dengan pisau tersembunyi di balik baju, mereka kembali ke karaoke Bintang Fajar. Pukul 1 dini hari. Di dalam karaoke yang sudah tutup, para karyawan sedang bersantai sambil minum. Mereka merasa lega karena Pak Hartono sudah mengusir tamu pengacau itu. Sudah selesai, saatnya santai, pikir mereka. Tiba-tiba, pintu karaoke didobrak terbuka. Dua pria yang beberapa jam lalu diusir, kini berdiri di sana, dengan pisau di tangan. Para karyawan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka mencoba merangkak naik ke tangga sambil berpegangan pada dinding, tetapi setiap kali mereka mencoba, mereka ditarik kembali ke dalam. Puluhan jejak telapak tangan berdarah yang tertinggal di dinding adalah pertanda terakhir permintaan tolong mereka. Segera setelah kejadian, polisi memanggil Pak Hartono untuk dimintai keterangan. "Apakah ada orang yang Anda curigai?" Tanpa ragu, Pak Hartono menjawab, "Ada orang-orang yang datang tadi malam. Usia awal 20, tinggi sekitar 175 cm, perawakan kurus. Keduanya berbicara dengan logat Batak. Dan yang paling penting, mereka sendiri yang mengatakan baru keluar dari penjara." Informasi terakhir ini adalah tambang emas bagi polisi. Mengapa? Karena daftar orang yang baru bebas dari penjara bisa diperiksa kapan saja oleh pihak kepolisian. Berasal dari Sumatera, usia awal 20, dan baru bebas. Dengan 3 kriteria ini, polisi menyaring data dan menemukan 2 nama, Budi Santoso, 23 tahun, dan Agus Wijaya, 21 tahun. Mereka berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan senior junior dari kampung yang sama. Namun, saat memeriksa catatan kriminal keduanya, para penyidik merasa merinding. Mereka sudah masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, atas kasus pembunuhan lain. Ini bukanlah kejahatan pertama mereka. Hanya 24 hari sebelumnya, kejadian yang sama persis terjadi di Surabaya. Pada 4 Januari 1990, di sebuah bar di kota Surabaya, seorang karyawati juga ditemukan tewas terbunuh. Pelakunya adalah 2 orang pemuda. Jika ditelusuri lebih dalam, kasus ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di karaoke Bintang Fajar. Pada 2 Januari, Budi Santoso dan Agus Wijaya masuk ke sebuah kafe di Nganjuk. Tanpa alasan yang jelas, mereka memukuli seorang karyawati. Tidak ada motif, mereka hanya memukulinya. Malam itu juga, mereka pindah ke Surabaya, ke sebuah bar bernama Diskotik Purnama. Di sana, mereka juga minum-minum ditemani seorang karyawati bernama Kiki, 26 tahun. Suasana mulai mencair. Saat itulah, Kiki melontarkan sebuah candaan kepada Agus. "Wah, abang ini mukanya kayak penjahat, ya." Namun, bagi Agus, kalimat itu tidaklah ringan. Ia memiliki kompleks inferioritas terkait penampilannya. Wajah Agus langsung mengeras. Apa yang terjadi selanjutnya terlalu mengerikan untuk diceritakan.
Agus menganiaya karyawati itu sebelum menusuknya hingga tewas dengan senjata tajam. Pemilik bar yang mendengar jeritan dan datang menolong juga ditusuk. Beruntung, sang pemilik selamat meski menderita luka parah. Hanya karena sebuah candaan, nyawa seseorang melayang. Akibat kasus ini, pada 19 Januari, poster DPO bergambar Budi Santoso dan Agus Wijaya disebar ke seluruh negeri. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Tanggal poster DPO disebar adalah 19 Januari. Tanggal kejadian di karaoke Bintang Fajar adalah 28 Januari. Hanya berselang 9 hari. Wajah mereka sudah terpampang di poster buronan yang beredar di seluruh negeri. Orang normal pasti akan bersembunyi, bukan? Tetapi mereka justru datang ke Jakarta dan melakukan kejahatan yang sama lagi. Seorang buronan pembunuhan melakukan pembunuhan lagi. Penyidik menunjukkan poster DPO itu kepada Pak Hartono. Begitu melihat foto itu, ia langsung mengangguk. Benar, ini mereka. Orang-orang yang membuat onar dan saya usir semalam. Tidak salah lagi. Pelaku telah teridentifikasi. Lalu, manusia macam apa sebenarnya mereka berdua ini? Budi Santoso dan Agus Wijaya adalah senior junior yang tumbuh besar di Medan. Budi adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ia tidak bisa beradaptasi di sekolah, dan sejak dini sudah menjadi anak nakal. Agus adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Orang tuanya berpisah, dan kondisi keluarganya tidak mampu. Setelah pernah masuk lembaga pembinaan khusus anak karena mencuri sepeda, ia sepenuhnya terjerumus ke dunia kejahatan. Pada tahun 1985, keduanya bersama-sama melakukan perampokan. Ditambah dengan pencurian dan percobaan pembunuhan, mereka dijatuhi hukuman gabungan 5 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman penuh selama 5 tahun di penjara, mereka bebas bersamaan pada bulan Desember 1989. Kurang dari sebulan setelah bebas, pada tanggal 1 Januari 1990, hari pertama tahun baru, keduanya bertemu lagi di sebuah bar di Surabaya. Sambil bersulang, mereka berkata, "Ayo kita kumpulkan 30 juta rupiah. Dengan uang itu, kita bisa buka bar sendiri." Mimpi untuk membuka bar itu sendiri terdengar wajar. Masalahnya adalah bagaimana cara mereka mengumpulkan uang 30 juta itu. Bekerja? Tentu tidak. Metode yang mereka pilih adalah merampok. Mulai keesokan harinya, 2 Januari, mereka memulai aksi perampokan jalanan dan pembobolan mobil. Keberanian mereka semakin menjadi-jadi. Hanya butuh 1 hari bagi mereka untuk beralih dari perampokan ke pembunuhan tanpa ragu. Penganiayaan di kafe Nganjuk, pembunuhan di diskotik Purnama Surabaya, dan pembunuhan di karaoke Bintang Fajar Jakarta. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari sebulan setelah mereka bebas dari penjara. Hanya dalam 1 bulan, identitas pelaku sudah diketahui. Nama, wajah, dan catatan kriminal Budi Santoso dan Agus Wijaya sudah ada di tangan polisi. Namun, mengetahui nama pelaku dan menangkapnya adalah 2 hal yang sangat berbeda. Polisi mengetahui tempat tinggal mereka sebelum kejadian. Sebuah kawasan kos-kosan padat di Tanah Abang, hanya berjarak 1 kilometer dari karaoke Bintang Fajar. Kawasan itu, seperti namanya, adalah deretan kamar-kamar kecil yang berdempetan seperti sarang lebah. Tempat itu dihuni oleh para pekerja miskin, orang-orang tanpa identitas yang jelas, dan mereka yang tidak punya tempat tujuan. Ciri khas tempat seperti ini adalah tidak ada yang peduli dengan tetangga sebelah. Siapa yang datang dan siapa yang pergi, tidak ada yang memperhatikan. Tidak perlu KTP, tidak ada yang bertanya nama. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi seorang buronan untuk bersembunyi. Polisi segera bergerak ke kos-kosan di Tanah Abang itu. Namun kamar itu sudah kosong, pelaku langsung berkemas dan kabur setelah melakukan kejahatannya. Polisi terlambat 1 langkah. Dari sinilah penyelidikan menemui jalan buntu. Jika ini terjadi di zaman sekarang, apa yang akan dilakukan? Memeriksa rekaman CCTV, melacak lokasi ponsel, dan memeriksa riwayat penggunaan kartu kredit. Namun, pada tahun 1990, semua itu tidak ada. Tidak ada CCTV, tidak ada ponsel, dan kartu kredit pun jarang digunakan. Satu-satunya yang tersisa bagi para penyidik adalah mendatangi 1 persatu orang untuk bertanya. Penyelidikan manual yang mengandalkan kerja keras di lapangan. Polisi pertama-tama melacak seluruh keluarga Budi dan Agus. Saudara, orang tua, kerabat. Mereka menelusuri 1 persatu jejak kontak dengan para pelaku. Saat itulah, 1 petunjuk muncul. Telepon rumah kakak perempuan Budi. Ada catatan panggilan masuk dari sebuah telepon umum. Rupanya,
Budi masih menelpon kakaknya, meskipun sedang dalam pelarian. Polisi melacak lokasi telepon umum tersebut. Letaknya di Serpong, Tangerang, di dekat sebuah hotel. Sementara itu, pacar Budi menyerahkan diri ke polisi dan memberikan informasi lain. Ia mengaku baru-baru ini berkelana bersama Budi di sekitar Bekasi dan Karawang. Tanah Abang sudah pasti dipenuhi polisi, jadi tempat itu dikesampingkan. Tinggal 2 lokasi yang tersisa, Karawang dan Serpong. Karawang adalah tempat Budi pernah terlihat, tetapi di sana hampir tidak ada kawasan padat penduduk seperti kos-kosan yang cocok untuk bersembunyi. Selain itu, karena pacarnya sudah melapor ke polisi, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di Karawang. Lokasi itu dicoret. Tersisa Serpong. Fakta bahwa Budi menelepon kakaknya berarti pada saat itu ia berada di sekitar Serpong. Dan yang paling penting, di Serpong ada banyak kawasan kos-kosan padat. Polisi memusatkan kekuatan penyelidikan di Serpong, Tangerang. Para penyidik berjalan menyusuri gang-gang di kawasan padat itu sambil membawa poster DPO. Pernah lihat orang ini? Ingat wajah ini? Mereka menunjukkan foto itu kepada setiap agen properti, pemilik warung, dan setiap warga yang mereka temui. Entah sudah berapa banyak gang yang mereka susuri. Akhirnya, di sebuah kantor agen properti kecil, ada reaksi. Pemiliknya melihat foto Agus Wijaya, memiringkan kepala, dan berkata, orang ini namanya bukan Agus Wijaya, tapi sepertinya ini Joko. Joko. Ia menggunakan nama samaran. Para penyidik segera menindaklanjuti nama itu. Mereka memeriksa tempat-tempat penyewaan komik dan kaset video di sekitar Serpong, dan menemukan catatan peminjaman atas nama Joko. Rupanya, selama bersembunyi, yang bisa mereka lakukan hanyalah membaca komik atau menonton video. Keyakinan bahwa pelaku berada di Serpong semakin kuat. Penyidik kembali menyisir agen-agen properti di sekitar sana, mencari tahu apakah ada yang menyewakan kamar atas nama Joko. Akhirnya, seorang pemilik agen properti mengenali foto Agus dan berkata dengan yakin, benar orang ini. Saya yang carikan dia kamar kontrakan atas nama Joko. Alamatnya telah ditemukan. Pada tanggal 5 Maret 1990, 36 hari setelah kejadian, tim penyidik menggerebek kamar kontrakan di Serpong itu. Mereka mendobrak pintu. Di dalam, seorang pria bertelanjang dada sedang berjongkok. Itu adalah Budi Santoso. Budi melawan dengan pisau, tetapi penyidik berhasil melumpuhkannya dengan tembakan gas air mata. 1 pelaku tertangkap. Namun, Agus Wijaya tidak ada di sana. Kebetulan sekali, saat itu Agus sedang keluar sebentar untuk membeli rokok. Dalam perjalanan kembali, ia melihat keributan di depan tempat tinggalnya. Ia melihat Budi digelandang keluar. Seketika itu juga, Agus berbalik badan dan menghilang. Ini adalah keberhasilan setengah hati. 1 pelaku tertangkap, tetapi yang lebih ganas berhasil lolos. Penyidik menekan Budi. Kemana kira-kira Agus pergi? Sebutkan tempat persembunyiannya. Budi tidak mau membuka mulut. Ia menggunakan haknya untuk tetap diam. Penyidik membawa Budi berkeliling untuk melacak jejak mereka, tetapi Budi sangat licik. Ia sengaja membawa para detektif ke tempat-tempat yang ia tahu Agus tidak akan pernah muncul. Ia berpura-pura menunjukkan jalan, padahal sebenarnya ia membawa mereka ke arah yang berlawanan. Sama sekali tidak kooperatif. Sementara itu, Agus melanjutkan kejahatannya selama dalam pelarian. Ia menyasar salon-salon di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Mengapa salon? Karena salon biasanya menyimpan uang tunai, dan sebagian besar pelanggannya adalah wanita, sehingga perlawanannya dianggap lemah. Ia melakukan 19 perampokan di Jakarta dan 19 di Jawa Barat, total 38 kali perampokan salon. Kasus pemerkosaan yang dilakukannya juga mendekati 20 kasus. Semua itu ia lakukan selama 1 bulan dalam pelarian. Karena maraknya perampokan berantai di salon, surat edaran dikirim ke seluruh kantor polisi. Terminal bus dan salon-salon di area ramai dijadikan rute patroli khusus yang harus didatangi oleh para detektif. Di tengah semua ini, Agus melakukan satu hal lagi. Ini adalah bagian yang benar-benar membuat merinding. Ia mempermainkan polisi yang sedang memburunya. Agus menelepon ke Polres Jakarta Selatan. Agus Wijaya akan muncul di suatu tempat pada dini hari. Ia juga menelepon ke Polres Jakarta Timur dan menyebutkan lokasi yang sama. Itu adalah informasi palsu. Saat itu, sistem koordinasi antar kantor polisi belum seketat sekarang. Polres Jakarta Selatan berpikir, kita harus menangkapnya lebih dulu. Mereka pun berangkat. Polres Jakarta Timur juga berpikir, kita yang akan menangkapnya. Mereka juga berangkat.
Tanpa mengetahui bahwa kantor polisi lain juga akan datang, mereka tiba di lokasi yang sama pada waktu subuh. Di tengah kegelapan pekat, para detektif yang berpakaian preman melihat siluet seseorang dalam gelap. Itu pelakunya. Salah satu pihak mengeluarkan senjata. Terdengar suara tembakan dari arah berlawanan. Mereka mengira pelaku menembak. Beruntung, tidak ada korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun, insiden ini memberikan pukulan telak bagi institusi kepolisian. Mereka dipermainkan oleh satu panggilan telepon iseng dari seorang buronan hingga saling menodongkan senjata. Manusia bernama Agus Wijaya ini, sambil melarikan diri, terus melakukan perampokan dan pemerkosaan, mengejek polisi, dan mengacaukan penyelidikan selama 41 hari. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, ia tidak bisa lari selamanya. Pada 10 Maret, Agus Wijaya menghubungi sebuah media massa. Ia memberikan penawaran. Saya mau diwawancara. Setelah wawancara selesai, saya akan menyerahkan diri. Tapi, jangan beritahu polisi. Seorang buronan pembunuhan yang menggegerkan seluruh negeri meminta wawancara eksklusif. Bagi seorang jurnalis, ini adalah berita besar. Lokasi pertemuan ditentukan di sebuah kafe bernama Cafe Batavia di kawasan Jonggol. Tentu saja, pihak media memberitahu polisi. Polisi mengepung area sekitar kafe. Namun, sejujurnya, tidak ada yang berharap banyak. Ini adalah orang yang berhasil membuat polisi saling tembak. Mereka pikir ini hanyalah lelucon lagi. Tetapi, Agus Wijaya muncul. Sungguh, ia menampakkan diri di Cafe Batavia. Para penyidik yang sudah siaga segera menyerbu dan melumpuhkannya. 41 hari setelah kejadian di karaoke Bintang Fajar, Agus Wijaya akhirnya tertangkap. Namun, ada satu hal yang aneh. Setelah melarikan diri dengan begitu licik, mengapa ia tiba-tiba muncul? Para wartawan bertanya kepada Agus yang sudah tertangkap. Jawaban Agus adalah sebagai berikut. Bang Budi sudah tertangkap lebih dulu. Saya merasa tidak enak lari sendirian di luar. Tanpa abang, saya tidak bisa hidup lagi. Alasannya adalah karena ia merindukan abangnya yang telah membunuh orang bersamanya. Dari mulut seorang pembunuh yang telah merenggut 5 nyawa, tidak ada satu kata pun permintaan maaf untuk para korban. Yang ada hanyalah kesetiaan terhadap rekan kejahatannya. Dari awal hingga akhir, bagi mereka, korban seolah tidak pernah ada. Kedua pelaku akhirnya tertangkap. Namun bahkan setelah ditangkap, Agus tidak mau begitu saja buka mulut. Saat diinterogasi, ia berkata, "Toh hidupku akan berakhir, lakukan saja sesuka kalian." Ia berteriak-teriak dengan busa keluar dari mulutnya sambil menyerang para detektif. Lalu, ia menolak makan. Ia juga menolak minum. 1 hari, 2 hari, 3 hari, setetes air pun tidak masuk ke mulutnya. Bagi para detektif, ini adalah masalah serius. Sekeji apapun seorang pembunuh, detektif yang bertugas harus menjaga kondisi fisiknya hingga ia diadili. Jika ia sampai pingsan, tanggung jawab sepenuhnya ada pada detektif tersebut. Pada hari ketiga Agus mogok makan, para detektif mencoba sebuah siasat. Mereka menyalakan arang tepat di sebelah ruang interogasi. Di atasnya, mereka meletakkan sate dan mulai membakarnya perlahan-lahan. Suara desis lemak yang terbakar terdengar lebih dulu. Kemudian, aroma daging yang berpadu dengan asap arang mulai meresap ke dalam ruang interogasi. Bagi orang yang sudah 3 hari kelaparan, bagaimana rasanya mencium aroma itu? Agus tetap bertahan, menolak makan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Seorang detektif mengambil sepotong sate dan menawarkannya. Agus, seolah tak kuasa menolak, memasukkan sepotong sate itu ke mulutnya. Disusul potongan kedua, ketiga. Ia tidak bisa berhenti. Hari itu, aksi mogok makannya berakhir. Setelah tenaganya pulih, Agus mencoba strategi lain. Ia mengklaim bahwa saat melakukan kejahatan, ia sedang mabuk. Ia berdalih, berada dalam kondisi tidak waras. Dengan alasan kemampuan berpikirnya terganggu karena alkohol, ia meminta hukumannya diringankan. Ia juga menambahkan permintaan pengurangan hukuman karena telah menyerahkan diri. Semua klaimnya ditolak. Di pengadilan, catatan kejahatan kedua orang ini dibacakan. 5 pembunuhan, 1 luka berat, 38 perampokan bersenjata, dan hampir 20 kasus pemerkosaan. Semua ini adalah daftar yang mereka kumpulkan hanya dalam waktu kurang dari sebulan setelah bebas dari penjara. Vonis tingkat pertama, hukuman mati. Vonis tingkat banding, hukuman mati. Mahkamah Agung menguatkan hukuman mati. Tidak ada satupun keringanan hukuman. Pada tanggal 18 Desember 1991, pukul 10 pagi,
9 terpidana mati dieksekusi serentak pada hari itu. Budi Santoso dan Agus Wijaya termasuk di antara 9 orang itu. Budi dan Agus memasuki ruang eksekusi di penjara sambil menyanyikan lagu pujian dengan suara lirih. Di hadapan jaksa, tim medis, dan petugas lapas yang berkumpul, Budi menyampaikan kata-kata perpisahan. Saya memohon maaf kepada para korban. Saya berharap semua yang ada di sini percaya pada Tuhan, diselamatkan, dan kita bisa bertemu di surga. Meskipun saya datang ke sini karena dosa, saya bersyukur bisa mengenal Tuhan di tempat ini dan berterima kasih kepada para pembimbing rohani. Agus juga meninggalkan kata-kata terakhir. Saya minta maaf kepada keluarga korban. Sampaikan salam saya kepada para pembimbing yang telah mengenalkan saya pada Tuhan, dan terima kasih kepada pendeta. Setelah menundukkan kepala, mereka berjalan menuju kursi eksekusi sambil terus menyanyikan lagu pujian. Di saat-saat terakhir mereka digiring ke tiang gantungan, konon keduanya saling memandang dan bertanya, "Kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Abang baik-baik saja?" Mereka melakukan kejahatan bersama, dipenjara bersama, dan menghilang di telan bumi pada hari dan waktu yang sama. Ada satu hal yang bisa kita renungkan di sini. Budi Santoso, 23 tahun. Agus Wijaya, 21 tahun. Keduanya pertama kali masuk penjara saat masih remaja. Mereka menjalani hukuman 5 tahun dan keluar. Kurang dari sebulan setelah bebas, mereka membunuh 5 orang. Selama 5 tahun di penjara, perubahan apa yang terjadi pada mereka? Tidak ada. Justru mereka menjadi lebih nekat dan lebih kejam. Sebelum masuk penjara, mereka melakukan percobaan pembunuhan. Setelah keluar, mereka melakukan pembunuhan. Mereka tidak direformasi, melainkan disempurnakan. Apakah penjahat keji benar-benar bisa direformasi? Tentu, ada orang-orang yang benar-benar bertobat dan berubah di penjara. Jika Budi Santoso dan Agus Wijaya melakukan kejahatan yang sama di zaman sekarang, apa yang akan terjadi pada mereka? Mungkin mereka akan divonis mati, tetapi eksekusinya tidak akan dilaksanakan. Bagaimana menurut Anda? Haruskah hukuman mati dipertahankan ataukah dihapuskan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.